Yang menjadi topik renungan kita pada saat ini ialah mengucap syukur dalam segala hal. Yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, begini firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang menguji kita sampai sejauh mana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ditantang untuk tetap bersyukur atas hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Memang pada saat ini kita mengalami banyak kesulitan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Namun pada saat ini Tuhan tetap menunjukkan bahwasanya Tuhan berperan di dalam hidup kita. Saudari, banyak orang yang tidak dapat lagi menikmati hidup pada saat ini karena terkena COVID-19. Sementara kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup saat ini, disitulah Tuhan berperan. Tuhan menunjukkan dan mencukupkan segala kebutuhan kita, walaupun kita mungkin tidak dapat hidup seperti biasanya. Mungkin dulunya kita hidup dengan penuh kemewahan, serba berkecukupan, ataupun sekedar cukup untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di sini kita diajarkan untuk lebih berhemat dan lebih menikmati apa yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat bersyukur atas apa yang kita miliki. Di sini Tuhan mengajarkan melalui COVID-19 bahwasanya tidak selamanya penderitaan itu mendominasi pada dampak yang negatif. Penderitaan yang dialami cukup banyak orang ataupun bahkan dunia mengalami maraknya COVID-19. Musibah maraknya COVID-19 ini di tengah-tengah dunia menantang kita untuk mengucap syukur. Kita harus mampu mengatakan terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi pada saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk menikmati segala berkat yang Tuhan berikan selama ini di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam keadaan ini pastinya sulit kita mengucapkan terima kasih, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi melalui nats ini kita diajarkan bahwasanya mengikut Kristus adalah memikul salib yang ada padanya. Melalui nats ini kita diajarkan untuk mau bersyukur atas segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita yang menjadi ataupun memilih mengikut Yesus harus mau memikul salib, karena mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengenai kesenangan duniawi, bukan hanya mengenai suatu sukacita ataupun kesenangan lainnya, tetapi ketika kita memilih mengikut Yesus, kita harus mau dan mampu menghadapi segala pencobaan ataupun tantangan hidup lainnya. Tetapi percayalah, ketika kita mengikut Yesus akan mendatangkan kebahagiaan. Duka cita akan menjadi sukacita. Saudara terkasih, pandemi ini akan berlalu. Nah, ketika kita tidak bersyukur, mungkin hidup kita akan berantakan, karena kita terlalu terlena dan terbuai akan hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, hidup kita yang mewah, berkelimpahan, serba berkecukupan, di sini juga mengalami tantangan, di mana kita ditantang untuk mau saling berbagi kasih dengan memberikan bantuan kepada orang-orang sesama kita yang sedang mengalami ataupun yang sangat merasakan daripada dampak COVID-19 ini, sehingga mereka mengalami banyak kekurangan. Dan dengan adanya perpanjangan tangan kita untuk menolong mereka, maka kita dapat membantu mereka, mencukupkan mereka dalam kehidupan mereka.
Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, akibat dari pandemi ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yang dapat kita jadikan pembelajaran bahwasanya COVID-19 ini bukan hanya hal negatif, tetapi juga dapat menimbulkan hal yang positif. Ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas hidup. Artinya, hidup lebih berhemat dan untuk mengurangi pola hidup yang tidak baik selama ini. Saudari, mungkin sebelumnya kita kurang menjaga kebersihan, tetapi melalui adanya COVID-19 ini, kita menjadi lebih menjaga kebersihan, baik dalam lingkungan sekitar maupun diri sendiri. Bahkan hal yang sepele dulunya kita anggap yaitu cuci tangan, sekarang menjadi rutinitas bagi kita. Kita juga semakin menjaga pola hidup kita, sehingga kita dapat kuat, sehat, dan terhindar dari COVID-19. Orang yang dulunya malas mandi pun mungkin sekarang sudah rajin mandi. Bahkan bagi orang-orang yang dulunya tidak pernah berdoa, malas berdoa ataupun jarang berdoa, mungkin karena penderitaan ini, ketika ia dapat makan dan minum, ia merasakan hikmat daripada Tuhan, sehingga ia mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, "Terima kasih Tuhan atas makanan yang Engkau berikan." Karena dulunya banyak orang yang makan tanpa berdoa. Banyak orang yang dulunya menikmati hidupnya karena banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka menjadi lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Nah, ketika mereka merasakan pencobaan dengan adanya COVID-19 ini, mereka menjadi sadar bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Mereka menjadi mendekatkan diri dan mencari Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan ketika mereka mendapatkan kembali pertolongan, mereka sangat-sangat bersyukur atas pemberian Tuhan kepada mereka. Baik dalam kesempatan untuk bernapas maupun diberikan kesempatan untuk merasakan berkat-berkat Tuhan lainnya. Walaupun musibah ini bukan daripada Tuhan, tetapi melalui musibah ini, melalui dampak COVID-19 ini, bukan hanya menghasilkan dampak negatif, tetapi dapat juga menjadi berkat bagi orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, sehingga mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal, meskipun banyak tantangan, banyak hal yang mereka alami akibat dari COVID-19 ini. Amin.